Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Widya Sari Wardani, NIM PO 7134021189 dari tingkat 1B di 3 Teknologi Laboratorium Medis. Di video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang media, reagensia, dan pemeriksaan pada laboratorium kimia dasar. Apa itu laboratorium kimia dasar? Laboratorium kimia dasar merupakan laboratorium yang kegiatannya yang meliputi penerapan dasar praktikum kimia, yaitu penimbangan, pemipetan, pelarutan, pembuatan larutan standar, dan identifikasi bahan atau produk secara fisik dan kimia. Pengertian reagen. Reagen adalah larutan atau zat kimia yang dicampurkan pada suatu larutan atau campuran zat kimia yang lain untuk menimbulkan suatu reaksi kimia tersebut. Reagensia yang digunakan di laboratorium kimia dasar, tentunya ada banyak reagensia yang digunakan di laboratorium kimia dasar. Saya mengambil contoh 5, yaitu yang pertama, asam klorida atau HCl. HCl digunakan di laboratorium kimia untuk titrasi penentu kadar basa dalam sebuah larutan. Yang kedua, asam nitrat atau HNO3. HNO3 digunakan sebagai reagen untuk memproduksi bahan yang mudah meledak dan untuk pembuat amonium nitrat. Yang ketiga, asam sulfat atau H2SO4. H2SO4 digunakan di laboratorium kimia untuk titrasi penentu kadar asam dalam sebuah larutan. Yang keempat, amonia atau NH3. NH3 ini digunakan sebagai salah satu reagen di laboratorium untuk bahan pembuatan amonium klorida. Yang kelima, etanol atau C2H5HO. C2H5HO ini digunakan sebagai pelarut berbagai bahan-bahan kimia yang ditunjukkan untuk konsumsi dan kegunaan manusia. Adapun media di laboratorium kimia dasar, saya mengambil 3 contoh, yaitu yang pertama Aquades, digunakan pada proses pembuatan larutan padat dan larutan cair. Yang kedua yaitu asam asetat atau CH3COOH. Larutan ini digunakan pada proses titrasi atau standarisasi pada larutan asam. Yang ketiga yaitu natrium karbonat atau Na2CO3. Larutan ini digunakan pada proses titrasi atau standarisasi larutan basa. Pemeriksaan di laboratorium kimia dasar. 1. Pembuatan larutan asam sulfat atau H2SO4 yang diencerkan. Digunakan untuk mengetahui cara pembuatan larutan dalam suatu konsentrasi tertentu sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua, pembuatan larutan asam oksalat cair atau H2C2O4, 2H2O dan diencerkan, digunakan untuk mengetahui cara pembuatan larutan dan cara mengencerkannya. Yang ketiga, pemeriksaan standarisasi HCl atau acidometri digunakan untuk mengetahui kadar konsentrasi larutan basa yang sebenarnya. Yang keempat, pemeriksaan standarisasi NaOH atau alkalimetri digunakan untuk mengetahui kadar konsentrasi larutan asam yang sebenarnya. Yang kelima yaitu pemeriksaan analisis fotometri, digunakan untuk mengetahui dan mengukur intensitas atau kekuatan cahaya dalam suatu larutan.